Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa ada dalam keadaan sehat, dan kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengawali seluruh aktivitas kita di hari yang baru ini dengan mendasarinya di dalam kebenaran firman Tuhan, melalui renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang kekal, Bapa yang mulia dan penuh dengan kasih sayang. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas kasih sayang dan perlindungan Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa yang senantiasa kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas perlindungan dan penjagaan Tuhan bagi kami di sepanjang tidur malam kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini, kami rindu untuk mengawali kehidupan kami di hari ini dengan melandaskannya di dalam kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami di hari ini, kami mau untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, jamalah hati kami, berikanlah kami roh hikmat dan pengertian, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami, agar kami dapat melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-1 ayat 40 hingga ayatnya yang ke-45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikian firman Tuhan. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah mengharapkan belas kasihan Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan. Injil Markus menyaksikan bahwa menyembuhkan orang yang sakit merupakan aktivitas yang senantiasa konsisten dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya. Kali ini Yesus berkenan untuk menyembuhkan seorang penderita kusta yang memohon kesembuhan daripadanya. Permohonan orang itu tampaknya didasarkan pada iman yang teguh bahwa Allah mampu menyembuhkannya melalui pelayanan Yesus. Iman inilah yang menggerakkan hati Yesus dengan penuh belas kasihan. Yesus pun mengulurkan tangannya dan mentahirkan orang sakit itu dari kusta yang dideritanya selama ini. Dengan sekejap, orang itu menjadi tahir, baik secara fisik maupun secara sosial. Kini tidak ada lagi yang menghalanginya untuk kembali ke tengah-tengah kehidupan keluarga dan persekutuan orang-orang beriman yang selama ini ditinggalkannya. Kesembuhan secara fisik dan pulihnya relasi dengan orang-orang di sekitar memotivasi ia, mantan penderita kusta ini, untuk bersaksi dengan giat kepada siapapun yang dijumpainya. Demikianlah kesaksiannya menyebabkan banyak orang dari segala penjuru datang dan menemui bahkan mencari Yesus dan berjumpa dengannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah mujizat tersebut mengajak kita yang selama ini senantiasa bahkan seringkali bahkan menyadarkan kembali kepada kita yang acap kali ragu ataupun merasa kecewa kepada Tuhan untuk kembali berani untuk berharap dan meminta pertolongan Tuhan. Saudaraku, marilah mintalah dengan rendah hati dan di dalam iman bahwa Ia, Yesus, sanggup menolong kita yang tertekan oleh berbagai persoalan. Percayalah, hanya Dia, Yesus, yang berkuasa untuk mengubah keadaan dan membuka jalan. Jangan biarkan penderitaan kemudian melumpuhkan iman kita. Sebab adakah penderitaan yang kekal? Tidak ada, saudaraku. Karena itu, mendekatlah kepada Tuhan dan nantikanlah mujizat-Nya. Dan jika kita telah menerimanya, maka mari kita nyatakan syukur kepadanya dan dapat menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita meninggalkan segala perbuatan kita yang dapat menyakiti dan melukakan hati Tuhan, maka dengan begitu banyak orang akan memuliakan Tuhan dan percaya kepadanya dengan kehadiran kita, dan kemudian mereka diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bergumul dalam pengharapan, selamat menanti dalam kesabaran, dan selamat menerima pertolongan Tuhan. Hanya Dialah Yesus satu-satunya Sang Penyembuh, Sang Penolong, dan Sang Penyelamat kita yang berkuasa. Kiranya Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita dan memampukan kita untuk tetap bersaksi tentang kuasa dan kasih-Nya yang menyelamatkan di dalam panggilan dan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat menyaksikan kebaikan Tuhan kepada sesama kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami juga bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dan tak habis-habisnya rahmat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami di setiap hari. Ya Tuhan, besar kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang pagi hari ini kembali menyapa kami dan kembali menyadarkan kami tentang bagaimana iman seorang penderita kusta yang Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah di dalam pelajaran ini kami kembali diingatkan dan kembali tersadar agar kami kembali beriman sungguh-sungguh kepada Engkau dan penuh berharap. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan dan mentahirkan sang kusta ini, maka Tuhan pun akan memulihkan kehidupan kami dalam seluruh pergumulan hidup kami ya Bapa. Kami sungguh-sungguh percaya, kami sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau untuk selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang menguatkan dan dapat meneguhkan iman kami ya Bapa. Hanya firman-Mu yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan agar kami senantiasa berjalan bersama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Tolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tetap kuat untuk berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Tolong kami agar kami dapat memakainya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami sama-sama berdoa bagi semua kami yang saat ini sedang mengikuti renungan ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan mengenal pribadi kami sampai kedalaman hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, jadilah jawaban bagi setiap doa-doa kami dan jadilah jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup kami. Kami yang sedang berjuang dalam setiap sakit penyakit untuk memperoleh kesembuhan, Tuhan kiranya menjamah kami dan menyembuhkan kami. Kami yang sedang bergumul dalam studi-studi kami, Tuhan menolong kami. Kami yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan tolong memberikan kami pekerjaan. Terima kasih ya Bapa. Kami yang dalam keadaan duka cita, Tuhan berikan penghiburan bagi kami. Kami yang dalam kelemahan kami, Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintahan kami dari pusat hingga daerah-daerah. Tuhan menolong mereka dalam setiap kepemimpinan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, semua sanak saudara kami dimanapun berada di pelosok negeri ini yang sedang mengalami bencana alam, kami berdoa Tuhan menolong mereka, Tuhan menghibur mereka dan memberikan mereka kenyamanan dan sukacita. Terima kasih ya Bapa, kepadamu kami berharap dan berlindung. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami dan ajarlah kami untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan di dalam pengasihan-Mu ya Tuhan kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua sekarang ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.